Nah ini sekarang mobilnya udah datang. Ini bakalan seru nih karena jujur aja ini mobil paling tidak terawat yang pernah gue beli dan paling berantakan yang pernah gue beli. Lower arm kanan kiri itu 1.050.000, tie rod itu kanan kiri 350, rack endnya 300.000 kanan kiri, boot rack steernya 200 kanan kiri. Shock breaker depan gue ganti juga. Oke, gue Adit dari bengkel Auto WRK Body Repair. Beberapa minggu yang lalu kita kedatangan mobil Nissan March punyanya Arif Muhammad. Mobil ini pas awal datang ke kita itu kondisinya harus gue bilang memang sedikit busuk ya. Busuk dalam artian gini, mobil ini tidak pernah kejadian accident yang parah ataupun diganti-ganti yang major gitu, nggak pernah. Cuma memang mobil ini kurang terawat. Gue nggak tahu kenapa atau historinya apa Arif bisa beli mobil ini. Cuma memang ini mobil unik. Pertama kali mobil Arif yang datang ke gue Nissan March begini, dan kita berusaha untuk ngerapihin mobil ini sampai seperti keluar dari showroom. Mungkin pernah ada beberapa minor repaint atau repair yang ya selayaknya mobil harian lah ya. Jadi mobil ini pernah diperbaiki sebelumnya di pemilik sebelumnya. Kita benerin yang terutama itu fokus di garis bodi, di garis nut, lalu juga kita pengerokan total mobil ini. Pengerokan total itu sebenarnya harus atau nggak harus, tapi untuk case ini karena kita menghindari nanti di jangka panjangnya durability-nya kurang bagus ataupun bermasalah nantinya ke depannya, jadinya kita melakukan pengerokan pada mobil ini. Nah, mobil ini juga tadinya adalah basically warna Nissan March standarnya dia, putih mutiara kalau nggak salah gua, tapi gua lupa kode warnanya apa. Kita baru selesai cat mobil ini 2 hari yang lalu, kita ganti jadi Nismo White warna Nissan GT-R R35. Jadi pertama-tama mobil ini datang ke kita itu kita melakukan pasti kontrol dulu body checklist, apa aja yang harus kita perbaiki, apa aja yang harus kita fokuskan. Pertama-tama pasti juga kita melakukan pengerokan pada mobil ini. Pengerokan secara total dari seluruh part bodi mobil ini, dari bumper, kap mesin, bagasi, pintu, dan lain-lain. Kurang lebih untuk melakukan pengerokan itu kita makan waktu sekitar 1 minggu, karena memang pengerokan itu juga nggak sebentar. Lalu dari pengerokan kita masuk ke tahap dempul. Untungnya mobil ini karena tidak pernah repair berat atau kerusakan berat, jadi dempulan kita minimalisir di sini. Mobil ini tidak terlalu banyak dempulan yang bisa disebut masih kaleng lah, masih bodi kaleng. Lalu kita lakukan naik proses preparation sebelum masuk cat. Saat proses preparation itu sendiri makan waktu sekitar 2-3 hari. Proses preparation sendiri itu untuk memastikan mobil ini tidak ada debu, tidak ada kotoran yang akan menempel di bodi mobil tersebut saat melakukan pengecatan. Lalu kita naik di proses pengecatan sendiri yang makan waktu sekitar cuma 1 hari. Proses pengecatan sendiri dilakukan di spray booth di oven kita, dilakukan oleh gunman atau painter kita sendiri. Lalu memang walaupun kita bicara ini mobil menggunakan oven, memang kita masih butuh waktu untuk proses curing. Proses curing sendiri memang di dalam oven dipanaskan, tapi di luar oven kita juga butuh waktu untuk agar solvent atau bahan-bahan si kimia ini naik. Jadi akan terlihat lebih gloss, akan terlihat lebih keras dan maksimal sih. Lalu pada saat proses pengecatan selesai, kita biarkan 1-2 hari untuk memastikan tidak ada masalah pada lapisan-lapisan cat, lapisan clear coat. Lalu makanya kita langsung masuk ke proses pengamplasan atau sanding dan lalu proses polishing yang masuk dalam tahapan finishing. Saat itu semua sudah selesai, nanti kita akan masuk proses pemasangan body parts. Gitu. Dan memang di mobil ini sejujurnya gue kaget karena Arif ganti semua hampir beberapa part seperti lampu depan, lampu belakang itu baru. Walaupun sebenarnya yang sebelumnya tidak ada masalah, mungkin cuma kotor ataupun ya kemakan umur kali ya. Dan di sini nanti mobil ini akan terlihat lebih segar sih harusnya keluar dari sini. Nah, sedikit gue mau ngasih tips untuk ngerawat
kendaraan atau ngerawat mobil yang setelah dicat. Memang privilege saat mobil setelah dicat itu warna akan sangat terlihat cerah, mobil terlihat bersih. Tapi kita juga harus fokus bagaimana cara memaintainnya, bagaimana cara menjaga kilau itu tetap sama, kebersihannya tetap sama. Beberapa tips yang kalau boleh gue kasih saran, mobil itu kalau bisa jangan dijemur, jangan ditaruh di luar. Kalau bisa ada yang punya parkiran atau punya carport, bisa dimasukin ke dalam carport. Cuci mobil itu secara regular, ya bisa 1 kali seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Terus dalam 6 atau sampai 1 tahun itu melakukan detailing, polishing atau coating supaya menjaga mobil itu terhindar dari jamur dan lain-lain. Jadi mungkin ada perbedaan beberapa bengkel yang orang awam mungkin akan berpikir, apa bedanya di pinggir jalan bang sama yang di dalam modern warehouse seperti ini? Pertama-tama yang bedakan modern warehouse atau bengkel modern zaman sekarang dengan bengkel pinggir jalan pastinya ada spray booth atau kita nyebutnya oven lah. Cat oven ataupun pengecatan oven itu berpengaruh signifikan untuk masalah proses pengerjaan, jadi akan lebih singkat. Tingkat kematangan dari bahan-bahan yang kita semprotkan ke mobil tersebut juga akan lebih maksimal. Kita juga terhindar dari yang namanya debu hujan, panas, dan lain-lain. Jadi kita berada pada suhu paling stabil saat di dalam oven tersebut gitu. Nah, untuk bicara masalah harga, sebetulnya kita price list kita itu untuk satu body atau full body repaint itu kita start dari 12 juta sampai 25 juta. Itu tergantung case seperti apa, pengerokannya seperti apa, dan keinginan warnanya seperti apa. Yang membedakan harga dari jasa dari kita tersebut adalah warna, tingkat kesulitan, dan tipe kendaraan. Satu lagi, kita sampai sempat dianggap adalah bengkelnya BMW. Sebetulnya kita tidak hanya mengerjakan BMW ataupun mobil-mobil Eropa, kita terima mobil apapun di sini, dari Jepang, Eropa, Amerika, kita semua terima. Yang penting di sini menyesuaikan dengan SOP kita sendiri. Jadi customer atau klien pun harus tahu dulu perbedaan tiap-tiap bengkel seperti apa, dari segi harga, durasi berapa lama, dan penggunaan produk apa saja, itu harus diperhatikan. Nah, mobil ini sekarang prosesnya di kita lagi proses sanding atau bahasa dasarnya itu dari kata amplas. Kita lakukan pengamplasan dari setelah pengecatan, yang mana masih ada kulit jeruk ataupun tidak rata. Jadi kita rapikan dengan proses pengamplasan atau proses sanding. Lalu saat proses sanding nanti kita masuk ke proses polishing. Polishing itu ya kita memoles agar mobil akan terlihat lebih cerah, lebih basah, lebih terlihat lebih segar. Gitu. Nah, saat mobil ini nanti selesai, kita akan kirimkan mobil ini lanjut ke teman kita juga, Airmoda Studio, untuk melakukan proses detailing interior, detailing eksterior pun, karena mungkin dari kita ada beberapa yang ketinggalan ataupun yang tidak maksimal, nanti akan dilanjutin sama Airmoda Studio. AutoWRK memiliki 2 cabang, ada yang di Cipete, Jakarta Selatan, dan ada yang di BSD. Saat ini mobil Arif Muhammad yang Nissan March lagi ada di AutoWRK BSD. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi biaya, pengerjaan mau seperti apa, itu bisa aja langsung kontak kita di Instagram autowrk.id atau langsung kontak kita di WA yang ada juga di profil Instagram kita. Kita feel free untuk balesin jawaban kalian satu-satu atau pertanyaan kalian satu-satu untuk masalah kendaraan kalian. Bahkan hanya untuk sekedar edukasi pun kita akan kasihkan kok. Oke, sekian paling dari gua, dari AutoWRK Body Repair. Mungkin selanjutnya akan ada di episode berikutnya sama Airmoda Studio. Halo semuanya, kenalin nama gue Niko dari Airmoda Studio. Nah, hari ini kita kedatangan Nissan March-nya Bang Arif setelah kemarin di full repaint di AutoWRK. Nah, hari ini mobilnya udah sama kita dan mobil ini siap untuk di detailing dan di coating di Airmoda.